pertanyaan ke Perdaman. Material apa yang paling umum di Indonesia untuk mencegah transmisi low frekuensi antar ruangan? Silakan Pak Joko. Untuk ini ya, soundproofing ini ya. Soundproofing udah pindah nih, Yang bukan gema lagi. Yang paling umum kombinasi ya? antara low frekuensi ini ya, kombinasi antara struktur dengan massa dan densitas yang tinggi dengan resonator. Yes. Nah, itu aplikasinya bisa berbagai macam gitu ya, tergantung dari budget, tergantung dari ruangannya, apakah memungkinkan untuk dipasang ketebalan tertentu atau tidak. Jadi misalnya saya diminta memperbaiki performance dari sebuah ruangan yang ternyata load dari dindingnya itu sudah tidak mungkin ditambahi massa yang lebih besar gitu kan tidak mungkin saya menyarankan dengan bahan yang berat gitu ya, jadi harus dicari massa yang ringan yang secara mekanik tidak ada konektivitas di frekuensi itu ya, tidak ada lendutan, tidak ada resonansi yang muncul. Jadi prinsipnya dikembalikan ke fisiknya sebenarnya, tapi tetap harus memperhatikan sebagai seorang engineer, jadi konsultan itu kan juga engineer sebenarnya. Betul. Karena dia harus memperhatikan aspek yang lain. Jadi jangan sampai misalnya demi mencapai di dalam ruangan tercapai, tapi dia melupakan aspek sivilnya misalnya. Jadi load dari dinding itu tidak mungkin ditambah lagi, ya jangan dipaksa untuk ditambah, nanti dindingnya roboh. Itu jadi disaster. Kalau menurut undang-undang sekarang dia bisa dituntut secara pidana sebenarnya. Jadi mungkin perlu hati-hati juga para ini, mengingatkan saja konsultan, terutama yang sering kali terjadi itu adalah di ceiling atau di atap roof ya. Jadi roof itu desainnya itu sudah ada load tertentu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak memperhatikan itu pada saat mengintroduce sebuah desain untuk sisi akustik. Jadi tetap harus dilihat dari aspek-aspek arsitekturalnya, harus dilihat dari aspek estetik, harus dilihat dari aspek thermal juga gitu. Jadi apakah material yang saya pasang itu nanti berpengaruh pada kondisi thermal atau bau atau tidak begitu ya. Jadi misalnya glass wool itu cenderung kalau diekspos itu akan alergen gitu ya bagi beberapa orang. Akan bersin-bersin, akan pusing karena baunya tidak nyaman. Jadi memang tidak mudah menjadi konsultan akustik. Jadi harus memperhatikan aspek-aspek lain ya. Jadi memang sebuah desain bangunan itu sifatnya integrated ya, multidisiplin. Makanya di tempat kami S2 Fisika Bangunan itu konsepnya itu adalah Smart Integrated Building Technology Study gitu kira-kira. Jadi orang yang S2 di kami itu tidak hanya harus tahu akustik, tapi harus tahu juga aspek thermal dan lighting sekaligus. Perkara nanti dia lebih fokus ke akustiknya, fine, tidak apa-apa. Tapi dia secara basic, dia harus paham 3 aspek sense dari manusia. Ya. Jadi, karena saling berpengaruh satu sama lain. Oke. Sip, lanjut